Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa sahabat-sahabat medsos sekalian. Semoga kita semua selalu dalam keadaan bahagia. Ya, di kesempatan kali ini saya tidak akan mengurai tidak akan mengurai apa-apa, tapi akan saya beri judul bahan renungan ya, bahan renungan. Ya, mungkin di video ini bisa agak panjang. Saya nggak tahu nanti kalau memang terlalu panjang ya saya bagi menjadi beberapa eh, bagian ya. Ya, bahan renungan ini bukan saya untuk mengajari merenung, tidak, tapi saya saya bukan mencoba apa ya. Saya ingin menceritakan dari saya kecil sampai kepada titik uh, saat ini. Ada apa aja di dalamnya, ya nanti kita lihat saja. Ya, ya. Saya itu dari kecil termasuk yang sudah dididik agama ya. Dari kecil. Nah, terus berjalan waktu, saya itu bisa dibilang terbiasa tampil di depan umum, tapi berupa ngaji ya. Kori lah gitu. Dan itu dari kecil tuh. Saya banyak juga yang manggil saya Ustadz, seperti itu. Ya, ini untuk bagi-bagi cerita aja. Bukan berarti saya bertujuan untuk apa-apa. Nah, apabila nanti misal efeknya menjelekkan pihak ini, pihak itu, saya tidak bermaksud demikian. Tapi lebih kepada itu hanya tahapan-tahapan dalam hidup, bagian-bagian dalam hidup saja ya. Kan masing-masing orang punya cerita ya. Nah, saya memahami ya baca tulis dari kecil, dan bacaan-bacaan kesukaan saya bacaan agama gitu. Islam maksudnya ya. Pelajaran-pelajaran ya khasnya dari di Indonesia tuh ya madrasah, sanawiyah, aliyah gitu kan. Ya di sanawiyahnya saya pesantren, aliyahnya saya pesantren sambil pesantren gitu. Nah,
Di tahap-tahap belajar itu, memang kadang, saya menemukan solusi ya. Jadi, eee, seiring saya suka membaca, otak saya diisi banyak pengetahuan. Entah dari baca, entah dari mendengar, entah dari saran. Nah, itu bisa menyelesaikan masalah-masalah hidup saya, walaupun mungkin hasilnya tidak sesuai dengan selera saya, seperti itu. Nah, kemudian, makin mendalami wawasan agama, intinya saya bisa menilai, eee, ustadz A, ustadz B, gitu kan. Menilai seperti ini, menilai seperti itu. Nah, tapi saya kurang suka ya untuk menilai-menilai seperti itu. Karena saya sudah tertarik dengan bagaimana memperbaiki diri. Entah saya lupa tuh sebabnya apa, kenapa saya tertarik untuk memperbaiki diri ya. Memperbaiki tingkah laku dan lain sebagainya. Tetapi berhubung bergaul dengan para ustadz-ustadz ini, atau dia di masyarakat tidak dikenal ustadz, tapi uh, menurut penilaian saya ilmu wawasan agamanya luas dan mendalam gitu. Karena dia ya lulusan pesantren juga dari kecil suka menghafal dan macam-macam ya. Dan memang cerdas orangnya. Ya, ada yang bilang musuhnya ustadz ya ustadz juga, musuhnya pedagang ya pedagang juga, musuhnya eh, dukun ya dukun juga ya gitu gitulah ya. Sedikit-sedikit saya ketularan tuh jadi suka ngomongin orang kan gitu kan. Ya tapi tidak sampai berlarut-larut. Nah, nggak tahu kenapa saya pada akhirnya kembali ke karakter saya yang nggak tertarik gitu. Saya lebih suka untuk ngomongin ya diri saya sendiri, tapi bisa ngasih solusi ya, seperti itu. Intinya kan kenapa saya tertarik solusi? Ya wajar aja karena tapi bukan untuk urusan dunia juga ya dalam arti misalkan eh, punya penghasilan sebulan sekian juta minimal UMR gitu-gitu. Ada keinginan itu cuman kecil gitu. Yang gede itu saya lebih nyaman sampai kepada titik nyaman ya. Saya tuh ya seru kalau ngomongin tentang eh, keilmuan apa itu kan. Gitu.
Ya saya bukan lagi membanggakan diri saya, enggak. Saya ngomong apa adanya. Walaupun itu pada akhirnya ya eh, kurang berbobot juga. Benar, tapi eh, versi benar di mata Tuhannya belum gitu. Itu nanti setelah saya tahu belakangan kan. Dan juga ya masalah apa ya? Sempat kena juga masalah lawan jenis kan gitu. Cewek kan gitu. Sampai pada titik seneng kalau ngomongin ngobrolin cewek, bahas cewek kan gitu. Dan saya nggak sadar itu. Nah ketika saya dibilangin nih, kalau saya ngobrolin ilmu, saya tuh nggak mood. Ada yang bilangin gitu tuh. Tapi giliran ngomongin cewek, saya mood gitu kan. Saya baru ngeh, oh iya juga ya saya bilang. Kok saya nggak ngeh gitu, nggak sadar gitu kan. Tapi ya tahu ya sekedar tahu, tapi gimana? Saya cuman tahu aja, tapi eh, nggak bisa untuk apa bahasanya ya, menghilangkan mood negatif tadi lah, anggap begitu kan. Hmm. Nah, ya saya ngaji kitab gitu kan. Bermacam-macam kitab tuh. Dari kitab yang kecil-kecil sampai kitab yang besar-besar, walaupun nggak semua ya. Ya mungkin sebagian kecil aja. Ya lumayan senang aja melakukan itu. Terlebih dengan motivasi ya banyak pahalanya. Kerjaan yang paling mulia adalah menuntut ilmu kan gitu kan. Tambah semangat tuh. Nah, menambah luaslah pengetahuan saya. Ditambah ya banyak ngobrol sama yang sudah lama ngaji yang sana kemari itu. Ya wawasan pengetahuan saya tambah luas. Ya hanya seputar ilmu-ilmu aja tuh, wawasan, pengetahuan. Saya juga baru nggak kalau itu wawasan dan pengetahuan, ilmu gitu kan. Nah, eh sampai suatu ketika saya itu tertarik dengan satu omongan tuh, yaitu tentang hati ibarat mangkok isi Allah. Itu ya saya rasa seumur umur omong itu omongan paling tinggi. Itu di tahun 2005 lah kurang lebih. Oh itu tercengang saya itu. Karena di hati saya itu ya nyangkut ya macam-macam gitu. Eh, jadi gini yang saya pahamin tuh. Misalkan saya di hati saya nyangkut suatu benda itu. Saya suka benda itu.
Anggaplah motor gitu. Atau jangan motor deh, benda yang agak sulit didapat gitu. Misal kayak handphone lah. Itu untuk ukuran saya saat itu, kalau saya nggak ngumpulin duit habis-habisan tuh, saya nggak bisa beli handphone gitu. Tapi di hati saya udah nyangkut, pengen banget sama handphone itu gitu kan. Nah, s- itu di masa saya belum dapet handphone itu kayaknya handphone itu tuh nempel banget di hati saya tuh. Ya, saya mandi inget ya handphone itu, saya makan inget handphone itu, saya tidur ya sampai mimpi-mimpi handphone itu. Yaitu handphone itu bisa diganti ya dengan lawan jenis misalkan. Ya begitu tuh ternyata polanya tuh. Jadi begitu dikatakan mangkok ibarat hati, kosongin dan isi Allah di mangkok itu. Saya langsung paham. Iya berarti kita tuh dalam keadaan apapun terkoneksi dengan Allah itu. Entah kenapa saya tuh apa bahasanya ya, penasaran sama kata-kata itu. Sebab istilahnya fungsi dari hati manusia tuh bukan hati liver ya, sobat-sobat medsos sekalian. Tapi heart apa tuh kalau ya sebenarnya perasaan kita gitu dipenuhi oleh itu gitu. Ya orang Indonesia nyebutnya hati, orang Indonesia nih nyebutnya gampangnya hati dah. Yang ada di hatiku kayak gitu-gitu dah. Itu kan sangat luar biasa. Saya nggak kepikiran kalau itu tuh nggak mungkin gitu. Mungkin misalkan saya orang ateis, dilahirkan dari keluarga ateis. Begitu dapat omongan begitu ya saya ketawain, bisa begitu kan. Tapi ya saya malah penasaran. Mungkin karena background saya gitu kan. Dan omongan itu saya nggak dapat dari orang yang di publik, terkenal atau gimana. Enggak. Tapi kalau dari orang-orang yang terkenal malah saya nggak dapat omongan itu. Gitu. Ya, saya merasa sangat luar biasa kalau hati itu bisa diisi Allah gitu. Nah, seiring berjalan waktu, itu kan tahun 2005 ya. Ya, dengan saya terus ngaji kitab ke sana kemari, nah, saya merasa ya ini apa ini prosesnya untuk mencapai apa namanya obsesi saya tadi itu udah termasuk jadi obsesi tuh ya hati diisi Allah tuh ya sampai belajar pernafasan itu kan untuk kesehatan ya jasmani juga dan kesehatan psikologis ya mental
gitu. Nah, eee, bertahun-tahun berjalan, itu saya tidak mendapatkan obsesi itu. Jadi kan polanya tadi yang saya hafal, ibaratnya misalkan, yang tadi tentang contoh handphone tadi itu, saya mau beli handphone, ngebet gitu, pengen beli handphone, pengen banget. Nah itu saya sampai usahain apa kan, ah, itu di hati saya tuh yang ada cuma handphone doang, bahkan sampai kebawa mimpi kan gitu. Ya tentu saja, semua orang ya mengalami hal-hal seperti itu ya, itu biasa kan sebagai manusia ya, ingin sesuatu, terobsesi, ya sampai terbawa mimpi atau apa. Ya kalau misalkan handphone tadi diganti dengan, yang lain misalkan, kalau cowok ya cewek gitu kan, kalau cewek ya cowok. Nah itu, lebih dahsyat lagi, karena kalau handphone tadi kan benda tuh, nah ini yang kita sukai adalah sosok manusia. Berarti sosok manusia itu, berapa tingkat naiknya? Benda, eee, tanaman, satu ya, naik lagi yang kedua hewan-hewan, yang ketiga jin, yang keempat baru manusia, 4 tingkat. Jadi begitu menyukai tingkat yang lebih tinggi, kalau tadi handphone kan benda paling rendah tuh. Begitu pengen banget mendapatkan tingkat yang paling, tingkat lebih tinggi, itu lebih kuat lagi rasanya. Kalau handphone tadi kan bayangannya seperti itu tuh polanya, itu benda. Ya makanya, nah kalau manusia menginginkan manusia tuh, lawan jenis gitu, itu lebih meresap lagi. Belakangan saya tahu tuh istilahnya, gelombangnya lebih kuat lagi tuh. Karena dia, satu jenis sama kita. Kita manusia, dia juga manusia, si lawan jenis ini kan. Makanya ada bahasa kesemsem. Ya ada juga guyon-guyonan kan. Salah satu yang susah dinasihatin ya orang yang jatuh cinta kan gitu kan. Ya seperti cerita saya tadi tuh. Kalau, saya sempet nggak sadar kalau saya lagi ngomongin cewek tuh seneng gitu. Tapi begitu ngomongin ilmu badan saya pada sakit. Begitu dibilangin kayak gitu, oh iya ya, kok saya nggak ngeh ya, gitu. Saya benar-benar udah kebawa sama perasaan itu, gitu. Ya, kadang saya menghibur diri gitu kan. Cinta itu kan fitrah gitu kan. Ya seperti itu. Ini saya yakin ya yang mendengarkan ini semua mengalami ini. Ya cuman mungkin malu atau gimana kan cerita. Ya ini ya bagi-bagi pengalaman aja gitu. Tapi saya punya keinginan juga untuk enggak, apa ya, ya karena saya sering dinasihatin gitu kan, bahwa mencintai perempuan itu ya
Ya bagus kalau sudah jadi istri kan gitu kan. Rancu sih sebab, eee, ya pokoknya saya dapat nasihat-nasihat itu, gelombangnya rancu banget dah, gelombangnya ya, sahabat-sahabat medsos sekalian. Jadi ya bahasa gampangnya saya nggak dapat solusi walaupun, kata-katanya tuh keren-keren gitu kan. Nah, tapi paling nggak saya sadar gitu bahwa, eee, contoh misalkan melihat perempuan, apalagi lagi puasa gitu, eee, bisa membatalkan pahala puasa, kan sayang ya. Tapi kalau udah demen banget kalau perempuan tuh bodo amat dah kalau ada pahalanya puasa. Bisa sampai begitu, lu yang pernah muda lu ngaku aja loh. Yakin saya. Mm-mm. Nah, terus apa? Apa ya namanya? Tapi saya tahu itu tuh salah. Tapi eh solusinya gimana kan? Solusinya ya jangan diliatin contoh gitu kan. Tapi begini, iya jangan diliatin. Tapi kalau dia udah ada di dalam, gimana tuh? Jadi kalau kata anak muda lagi ngombalin cewek nih misalkan kan. Hai kamu, kamu nggak capek? Capek kenapa? Gitu kan. Lari-larian di pikiran aku. Gitu kan. Saya lagi nggak ngomongin gombalannya ya. Maksudnya apa? Itu fakta gitu. Berlari-larian di pikiran kita. Berlari-larian di perasaan kita. Ya pokoknya mau cowok atau cewek, saya yakin ya taruh dah 99, sekian persen pasti merasakan ya yang disebut cinta monyet, eh, cinta gorila, ya begitu dah. Ya maaf ya sahabat medsos, bercanda aja ini mah. Tapi intinya tuh saya tahu itu salah, tapi saya nggak bisa eh, menghilangkan itu, gitu. Jadi bisa dibayangkan kan, hati adalah tempat perasaan. Ini tentang omongan tadi tuh yang bikin saya terobsesi. Hat apa tadi? Hati itu ya tempat perasaan gitu. Saya bisa membayangkan begitu demen sama lawan jenis, wah itu berlari sosok wanita ini lari-larian di pikiran saya, di perasaan saya. Aduh kan main dah kan gitu ya. Heeh. Begitu dengar kata-kata itu, hati ibarat mangkok, berarti ya perasaan kita. Nah perasaan kita itu kosongin dari hal lain gitu. Kalau isinya misalkan lawan jenis ya perempuan gitu. Ya buang, kosongin. Dada kita nih kosongin, kosongin, aduh, buang, isi Allah gitu. Dada kita gitu, pikiran kita. Nah ini uraiannya udah lumayan agak jelas ya, saya rasa ya. Ini mas saya nggak niat jelek-jelekin diri saya pribadi atau gimana enggak. Ya ini apa ya, mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semua gitu. Juga hal-hal lain tuh sebenarnya. Bukan hanya kesemsem atau demen sama lawan jenis. Ya perasaan manusia itu kan nggak melulu hanya tentang suka. Ada lawanannya ya tidak suka. Suka ya bermacam-macam.
suka lawan jenis, suka apa lagi, hewan, apalah ya pokoknya yang tertangkap oleh mata kita, yang disebut lapar mata kan gitu kan, suka makanan dan lain sebagainya. Nah, yang didengar sama kuping kita, yang dirasakan oleh ya lima panca indera kita berinteraksi oleh dengan itu, ya kita tentu saja terobsesi pengen gitu. Nah, eh, apa namanya? Ya, itu tadi contoh yang suka gitu kan. Perasaan yang diliputi rasa suka kesemsem gitu. Ah, seperti itu. Sekarang sebaliknya yang tidak suka. Ya, contoh aja nih real terjadi ya. Saya juga yakin ya 99,999% terjadi juga pada diri setiap orang. Entah tua, entah muda, entah laki, entah perempuan. Semua perasaan yang suka, macam-macam sukanya. Sampai ngeresep. Yang nggak suka, macam-macam nggak sukanya, sampai ngeresep. Eh, dan sukanya ini berlevel-level. Nggak sukanya berlevel-level gitu. Misalkan saya nggak suka sama seseorang atau apa gitu. Ya intinya saya ngerasa, bukan saya ngerasa, saya tahu perasaan itu tuh nggak bagus. Makanya saya lebih suka untuk bersolusi. Gimana caranya membuang perasaan ini kan gitu. Ya taruhlah benci sama orang atau apa. Bahkan ya hadis apa ayat Quran ya. Saya kecantol juga tuh. Hadis kalau nggak salah deh. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah siapa-siapa atau apapun berarti anggaplah gitu. Fil ardi yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama. Niscaya akan menyayangimu eh, makhluk-makhluk langit gampangnya gitu. Kalau kita sayang sama apa yang ada di bumi, maka makhluk-makhluk langit itu akan sayang sama kita. Ya dari situ saya terobsesi. Jadi rupanya saya nagih untuk praktek gitu kan. Gimana caranya membuang perasaan-perasaan ini. Perasaan suka ke lawan jenis ya saya mau buang. Perasaan tidak suka apapun yang saya nggak suka, orang atau apa ya saya harus buang gitu. Gimana caranya gitu. Dan saya harus kemana? Ibarat ibarat sakit mas saya harus kemana nih gitu kan. Ya saya disuruh wiridan dan segala macam ya. Membaca sayyidul istighfar, tuannya dari cara minta ampun lah gitu. Orang-orang disuruh sekali, saya disuruh sampai 3 kali gitu kan. Ya karena dosa saya gede kali kan. Ah, iya, tapi berjalan waktu nggak mempan gitu. Pertanyaannya tuh gini, nggak mempannya itu apa karena sayanya yang kurang istiqomah, kurang konsisten, atau kurang berterusan dalam mengamalkan itu, atau gimana? Tapi saya rasa saya sangat konsisten ya.
karena saya sangat terobsesi itu dengan kata-kata tadi itu. Ya, tempat hati itu bisa ada dua sisi gitu. Menyukai banyak hal, membenci banyak hal. Dan saya ngerasa tuh yang saya suka aja salah tuh, sebab sukanya nggak tahu kenapa itu saya sebut salah. Ya ternyata sekarang-sekarang saya tahu itu ya, eh, saya lagi ada di fase inna nafsa la amaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu mengajak kepada keburukan. Illa marobinya yang saya nggak dapet tuh, gitu. Kecuali nafsu-nafsu yang dirahmati oleh Allah, gitu. Ya berkenan dengan hadis tadi kan. Allah ya ada di puncak langit lah, anggaplah begitu kan. Nah, ya nanti ya kawan-kawan dari ah, apa disebutnya, versi Islam tertentu, ah, eh ya ada yang oh Allah itu di langit, oh Allah itu di bumi, Allah itu ada di mana-mana dan wah, rancu semua. Nah, itu lain pembahasan lah ya. Ah, bagaimana tadi tuh? Melengsor dikit lupa saya. Ya intinya gimana tuh agar supaya kena yang satu itu aja dulu. Mangkok ibarat hati, kosongin dari apapun, isilah Allah. Gitu. Ya, tapi bertahun-tahun itu seperti tidak mengena. Tentu ya saya mengoreksi ya. Apakah saya nggak disiplin dalam beramalnya atau dari arah-arahannya? Ternyata ya nggak juga. Gitu. Dan saya tidak dapat penjelasan yang sangat memuaskan tuh. Mangkok ibarat hati, kosongin isi Allah. Isi Allah itu apa tuh? Di perasaan kita hanya ada Allah. Kalau di perasaan kita itu hanya ada siapa? Ya pokoknya perasaan kita itu harus ada di perasaan kita setelah interaksi dengan panca indera kita. Logisnya tuh begitu. Makanya nggak kena-kena tuh. Gitu. Sambil ngerokok ya, sahabat-sahabat medsos sekalian. Oh, namanya kali. Nama Tuhan kita Allah, Alif Lam Lam Ha. Isi aja itu. Allah, Allah, Allah. Nah, saya sempat itu bisa di hati saya tuh seperti itu. Itu jauh sebelum saya kenal tarekat. Gitu. Allah, Allah, Allah. Dia seperti jalan sendiri itu. Arahnya dari apa ya? Bawah dada kiri lah gitu. Suaranya tuh dari situ atau kurang lebih ya entah di mana gitu. Dan itu saya ingat ketika sedang mengalami
tekanan batin yang lumayan, yang besar gitu, itu dia nongol sendiri tuh, Allah, Allah, Allah. Nama Tuhan Allah. Dia seperti jalan sendiri dan itu hampir hampir tapi ya. Saya seperti sangat terbiasa tuh. Jauh itu jauh sebelum saya mengenal tarekat itu. Dan eh paling nggak ada, saya kira hanya saya gitu yang bisa gitu. Ternyata ada dua orang paling nggak tuh mengalami kebisaan seperti itu di hatinya tuh terucap Allah 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 Allah. Ya jauh ya, yang satu malah udah wafat ya. eh Belum kenal tarekat sama sekali sampai wafatnya. Yang satu lagi ya pada aja sudah bertarekat, tapi dia bisa di hatinya bisa Allah Allah itu jauh sebelum tarekat dan polanya sama di dua orang ini. Ketika sedang mengalami tekanan perasaan yang luar biasa gitu. Jadi nggak suka ya. Jadi ya entah, ya intinya nggak suka, bersangatan lah gitu. Entah marah, entah sedih atau apalah gitu. Nongol tuh Allah, 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 Allah gitu. Nah seperti itu. Ya mohon maaf, mohon maaf. Bahkan lagi BAB tuh, buang air besar pun, ya dia tetap jalan tuh Allah, Allah gitu. Nah, apakah itu nama? Nah terus yang memiliki nama mana? Nah, saya nggak ngeh sampai ke situ saat itu. Yang penting saya lumayan menikmati kebisaan saya itu gitu. Dan memang sedikit eh, sedikit ya pada akhirnya bisa mengatasi dari apa yang saya cari itu, tapi sedikit ya gitu. Yang tadi itu, misalkan ya saya merasa itu salah menurut agama gitu, suka sesuatu atau apa ya lawan jenis lah misalkan seperti itu. Atau saya tidak suka sesuatu, padahal tidak boleh suka, tidak boleh tidak suka atau membenci gitu. Nah dari saya bisa seperti itu tuh uh, agak teratasi tuh, ngeplong lah gitu. Ya, cuman nggak ngeplong banget, nggak gitu. Nah, sampai orang yang ngasih saran ini, apa yang saya alami, dia tuh nggak tahu gitu. Itu tuh apa gitu. Gitu. Saya sempat cerita nih kalau nggak salah ingat ya, saya sempat cerita ke orang itu yang nyaranin mangkok ibarat hati, hati ibarat mangkok kosongin isi Allah gitu. Saya cerita, saya bisa di hati mengucap Allah Allah. Allah. Dia nggak tahu kenapa bisa begitu gitu. Dan konyolnya saya tuh, saya seperti menguji dia gitu. Karena saya nggak ngomong, tapi di hati jalan gitu kan. Allah Allah. Dia tahu nggak nih? Wah, ya konyol namanya saya nggak tahu kan. Nah seperti itu.
Nah, eee, tetapi itu nggak cukup karena, ya nggak bisa, menyelesaikan masalah hidup lah. Dalam arti bukan masalah hidup, keinginan duniawi, tidak. Tapi ya perasaan saya tadi tuh, eee, apa ya saya simpulkannya ya, perasaan saya yang saya anggap ilegal gitu kan. Padahal bisa jadi menurut banyak orang legal, ya normal manusiawi gitu kan, wajar. Tapi gimana saya merasa itu, nggak boleh, ya saya harus menghilangkan itu. Eee, ya pada akhirnya tidak bisa hilang tuh, ya perasaan saya itu kalah dah intinya. Ya, nah itu tapi ya mohon maaf nih, mohon maaf sekali. Dari yang saya sebut tiba-tiba ya, tiba-tiba bisa di hati itu berzikir Allah Allah. Itu lebih berkhasiat untuk netralin perasaan saya dibanding saya ngamalin wiridan ini gitu. Ya wiridan-wiridan khusus lah kan gitu. Nah seperti itu. Ya saya nggak jelek-jelekin, nggak ada maksud untuk jelek-jelekin ya wah sekedar perjalanan aja. Ya bahkan orang yang nyaranin tadi itu mangkok, hati itu ibarat mangkok, buang isinya isi Allah gitu kan. Jadi mangkok itu perasaan kita isinya Allah doang, nah kesimpulannya itu. Dia pun nggak bisa di hatinya nyebut Allah Allah gitu nggak bisa. Eh kemudian apa ya? Ya akhirnya saya bisa Allah Allah itu pun awal-awal ya beberapa bulan lah bisa mengatasi perasaan-perasaan saya itu, bisa mengatasi masalah saya, bukan masalah zohir sebenarnya, lebih kepada masalah alam mikrokosmos, alam diri, dalam diri. Sampai akhirnya ya nggak bisa mengatasi. Selebihnya saya pakai otak aja tuh. Ya misalkan eh, apa contohnya? Apa ya? Mau minjem korek temen, di otak ngomong nih, izin dulu loh, walaupun itu temen lo, walaupun cuman minjem korek, tapi berlawanan sama rasa malu misalkan. Nah, itu contoh. Itu untuk semua hal dalam kehidupan tuh mengandalkan otak gitu. Ya, malah saya rasa ya kalah ya. Eh, contoh kayak minjem korek tadi kan, ya saya tahu itu bagian dari adab gitu, walaupun ke sesama teman gitu kan. Tapi nggak mampu tuh, karena terhalang rasa entah malu apa gimana. Langsung aja serobot pinjem gitu kan, pakai taruh lagi. Itu. Nah, seperti itu. Jadi saya mengatasi solusi agar supaya menjadi orang baik ya melalui otak aja tuh. Nah, sampai tahap ini saya yakin ya mayoritas orang pun ya seperti itu, mengandalkan otak. Ya,
mengandalkan wawasan pengetahuannya untuk bersolusi. Itu kalau bahasa guru saya, mengatasi dunia pakai dunia. Nah, ya nggak nyambung. Seperti nyuci baju kotor pakai air kotor, kurang lebih gitu. Niatnya bagus, menghilangkan kotor dari pakaian. Tapi ya dunia itu, nih saya nggak bilang dunia itu kotor, nggak. Tersalah lagi, salah paham, nggak. Ya kita langsung eh, pakai referensi hadis deh ya. Ya Nabi menganggap dunia ini ya sampah kan gitu. Ya tapi ya Nabi itu kan Nabi kan. Ya tapi kita anggap dunia ini ya ciptaan Allah gitu. Tapi maksudnya apa? Cara dunia itu kan alam besarnya nih dunia. Alam kecilnya itu adalah otak kita. Contoh, misalkan kita bangun tidur, ada dunia ini. Ini bukti ya. Dunia itu ya dalam diri gitu. Kita melek ya ada dunia ini. Coba kita tidur, hilang dunia ini. Bener ya? Ya itu, ya ini bukan bisa-bisaan, bukan. Tapi maksudnya apa? Otak kita ini ya untuk mengakses dunia gitu. Jadi ya ilustrasi gampang itu mau membersihkan pakaian tapi pakai air kotor gitu. Air kotornya itu dunia maksudnya. Orang mah air bersih kan ya. Nah, air bersih adalah cara akhirat gitu. Dimensinya lebih tinggi daripada dunia. Akhirat kan begitu ya, dimensinya lebih tinggi daripada dunia ya. Nah, iya, jadi kalau kita mengatasi masalah hidup pakai otak kita, pengetahuan kita, itu sama aja kita nyuci pakaian kotor tapi dengan air kotor. Maksudnya apa? Hasil maksudnya nggak bakal tercapai. Tujuannya nggak bakal tercapai. Sekalipun tercapai itu tipuan aja tuh. Nanti banyak lagi makomnya tuh. Eh, istidroj, ditipu dunia kan gitu kan. Dan lain-lain adalah gitu. Saya sempat kemarin tuh sedikit baca tuh. Ya, seperti itu gambarannya ya. Eh, ya dari tadi saya sempat bisa Allah, 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 Allah. Akhirnya kalah. Tiba-tiba otak aktif lagi seperti semula. Ya, saya sebelum bisa Allah, Allah itu ya mengatasi segala sesuatu ya pakai otak saya. Jadi masalah yang saya hadapi adalah urusan dunia gitu ya. Saya dari kecil terbiasa mengatasi itu pakai otak saya. Jadi masalah dunia dihadapi dengan cara dunia. Sebenarnya solusinya nggak dapet itu. Di mata Allah itu nggak menang gitu. Walaupun kita bisa jadi menemukan solusi gitu. Bahkan masalah itu adalah uh, saya sebut aja tipuan dari setan gitu. Benar, agar supaya kita makin dipendam sama dunia. Itu adalah bahasa saya. Maaf ya sama sahabat medsos. Oh, oh. Kalau terkesan terlalu ekstrim bahasanya, ya lewat-lewatin aja bahasa begini mah ya. Nah iya, ya ini mah anggap saya nukil dari perkataan siapa, makin tertipu sama dunia lah gitu.
Sudah tuh, ya walaupun isi dari wawasan saya itu adalah agama semua, gitu kan. Maaf nih, saya bukan lagi membanggakan isi otak saya atau gimana, enggak. Belakangan saya tahu itu nggak manfaat sama sekali, malah jadi hijab tuh. Seperti itu. Hijab itu kan penghalang ya. Ya, penghalang antara diri saya dengan keindahan sebenarnya. Ah, iya. Ya, apa yang kita serap dari pengetahuan-pengetahuan agama itu ya bisa jadi itu nggak salah. Contoh misalkan ada seorang raja nulis surat buat rakyat, entah berupa sayembara atau apa kan gitu. Ini mah kias ya. Saya ini baru dapat aja nih, tahu-tahu dapat gitu kan. Kiasan ini. Ada seorang raja ngirim surat untuk rakyat-rakyatnya, ya entah berupa sayembara atau apalah sebutnya. Tentu pakai wakil kan. Misalkan wakilnya ini panglima lah gitu, panglima kerajaan. Oh diumumin tuh, harusnya kan gitu diumumin depan rakyat-rakyatnya kan. Tetapi di tengah jalan sebelum sampai ngumumin kepada rakyat, eh, ini saya nggak ada maksud apa-apa ya, kiasnya dapatnya begini nih. Kalau salah saya mohon maaf aja. Di tengah jalan, surat dari raja ini yang dibawa panglima, si panglima tahu-tahu dibegal sama rampok-rampok tuh. Tewaslah panglima dan timnya. Nah, kemudian ya surat dari raja ini dipegang sama perompak-perompak ini, begal-begal ini. Dibaca kan, isinya misalkan tujuannya raja ingin menikahkan anaknya gitu kan. Atau gimana lah gitu kan, atau dapat harta karun atau dia angkat jadi saudara sama raja atau gimana. Uh, Setelah melakukan syarat apa gitu kan. Nah, berhubung yang dapat itu belum sampai surat itu ke rakyat, dapat di tangan perampok, perompak-perompak tadi. Maka yang namanya perompak mengatur siasat. Wah, akan dikasih harta karun nih. Wah, segala macam rencana jahat itu disusun dah bagaimana. Yang penting bagaimana caranya dapat tuh harta karun. Gitu. Nah, pertanyaannya begini. Surat dari raja itu salah nggak? Tentu tidak. Yang salah siapa? Panglimanya? Ya nggak juga. Terus yang salah siapa? Rakyat. Ya, rakyat nggak tahu apa-apa kan. Yang salah siapa? Perompak-perompaknya. Ya, disalahin juga perompaknya. Ya perompak pada kumpul tadi tuh. Yang matiin panglima dan timnya. Perompak lu tuh salah. Ya, didengerin kayak ora. Kalau kata kawan saya orang baru mah. Bodo amat. Yang penting gue dapet harta karun. Jadi dari ilustrasi kisah itu tuh apa? Maksudnya. Surat dari raja itu nggak salah. Tapi nyampe ke tangan orang yang salah, kesannya jadi salah. Gitu. Ya, itu mah hasil maksudnya nggak nyampe. Gitu. Yang raja tuju tuh apa misalkan untuk bantu rakyat atau apa. Ya, si raja mana tahu ternyata yang dibantu adalah perompak-perompak. Gitu. Nah, itu sedikit ilustrasi ya, gambaran tentang ya ilmu agama itu tidak salah, wawasan agama.
Tetapi kalau masih bahan mentah kayak begitu kita langsung pakai, sekalipun berhasil, itu salah sebenarnya di mata Allah ya, gitu. Nah itu agak menarik tuh. Tapi saya lagi nggak mau bahas itunya tuh. Tapi ya yang saya pahamin gambarannya, ilmu yang asli itu fisudur, laisa fisutur. Ilmu asli itu dalam dada, bukan di sutur tulisan-tulisan itu. Ya bukan berarti yang ditulis itu tentang ilmu itu salah, satu tambah satu sama dengan dua. Oh itu salah tuh, sebab itu tulisan bukan di hati, bukan begitu maksudnya. Paham lah ya maksud saya itu. Kemudian yang kedua adalah al ilmu nurun. Ilmu itu nur. Di Quran juga ada kan, nurun ala nur, cahaya berlapis-lapis. Nur yang bertingkat-tingkat. Tapi ya apa ya maksudnya? Yang saya simpulin ya itu sebagai pedoman ya. Gitu. Jadi kita harus dapat bibit cahayanya dulu, gampangnya begitu kiasnya. Baru, nah bibit cahaya itu datang dari dimensi yang lebih tinggi daripada dimensi dunia ternyata. Apa iya begitu ya, nanti mudah-mudahan di video kapan terbahas ya. Tapi intinya itu tadi, kembali ke uh, ngacaprak-ngacapraknya. Ya saya mengatasi masalah ya hanya dengan otak saja tuh. Ilmu pengetahuan, walaupun ilmu pengetahuan di otak saya itu isinya agama ya. Nah, itu ternyata di mata Allah tuh salah gitu. Tapi saya pribadi saat itu bertahun-tahun itu kebiasaan, kalau udah menjadi kebiasaan ya. Saya nggak menganggap itu tuh salah gitu. Ya walaupun saya tahu dalil tentang al ilmu fisudur, laisa fisutur, sekedar tahu doang. Tapi itu seperti apa ya boro-boro tahu. Hanya tahu aja saya. Maksudnya prakteknya bagaimana, itu seperti apa, nggak tahu saya. Kemudian al ilmu nurun, wa nurullah la yuhda lil asi, itu kan perkataannya gurunya Imam Syafi'i katanya tuh. Ilmu itu cahaya, bukan al ilmu kan nurun. Ilmu itu seperti cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil asi, nggak ada kafnya itu. Jadi memang ilmu itu cahaya. Gitu. Cahaya pun kias. Gitu kan. Bukan begini kalimatnya, ilmu itu seperti cahaya, nggak ada sepertinya. Kata-kata itu nggak ada seperti, ilmu itu cahaya gitu aja. Jadi bukan ilmu itu seperti cahaya, cahaya itu tidak memberi petunjuk kepada yang maksiat. Ya maksiat itu gelap lah, kita paham lah itu. Jadi kalau kita maksiat ya nggak bisa dapat cahaya itu, gitu kan ya. Sebenarnya maknanya ke situ, cuman aplikasinya nggak ada. Malah saya sempet ya, misalkan katanya nih kalau maksiat itu kita ngapal Quran misalnya. Kalau kita maksiat itu maka hafalan kita akan hilang. Eh, saya ya karena nggak bisa ngindarin maksiat kan, saya bermaksiat. Tapi kadang-kadang saya coba ngapal tuh, mengulang hafalan, nggak hilang tuh hafalan saya. Eh, aduh, ya coba buktiin gitu kan. Ya hilangnya hafalan saya sebab apa? Sebab ya karena nggak ulang-ulang hafalan itu ya kan, dan juga karena banyak masalah lah ya, dan gitu. Ya tapi apakah maknanya benar begitu? Hilang hafalan, kitab yang mana? Gitu kan. Tapi kita lagi nggak bahas itu ya. Nah,
Kemudian, nah saya tidak tahu kalau ternyata mengatasi problem baik zahir atau batin, baik fisik atau metafisik, baik jasmani atau rohani, itu hanya menggunakan wawasan dari otak kita. Iya, ternyata itu kurang tepat lah, anggap begitu. Saya nggak tahu. Saya ngerasa itu tepat aja. Karena misalkan bersesuaian dengan hadis ini, bersesuaian dengan perkataan ulama ini, bersesuaian dengan hadis atau ayat Quran mana, kan gitu. Nah, seperti itu ya. Kan luar biasa ya kawan-kawan ya. Sampai secanggih itu. Tapi otak saya makin menguat tuh. Ya saya anggap itu bagus saat itu kan. Wah makin tokcer otak saya gitu. Hmm, makin tokcer otak saya. Nah, lama kelamaan saya ada hal yang saya ngeh tuh. Kok saya nggak bisa mengatasi rasa pamer saya misalnya. Saya nggak bisa mengatasi emosi saya misalnya. Saya bertanya-tanya lagi tuh, padahal otak saya makin tokcer. Kita sebut aja itu penyakit-penyakit hati kan. Tapi kok penyakit hati saya makin menguat gitu. Dan saya nggak nyaman itu. Bukan saya belagu ya, gaya gitu kan. Woi gaya lu ngomong gak nyaman lu penyakit hati. Enggak. Ya, ini kan apa sih judulnya dia? Ya ngobrol santai dah. Bener saya nggak niat untuk belagu ya. Ya itu yang saya alami gitu. Untung saya enggak tuh. Jadi ibaratnya kembali ke tahapan yang tadi tuh masalah perasaan suka ke sesuatu macam-macamnya, level-levelnya, nggak suka ke sesuatu macam-macamnya, level-levelnya, eh, daya resapnya gitu kan, sedalam apa. Nah kalau ini lebih spesifik lagi, penyakit-penyakit hati. Kadang pernah saya dapat omongan dari orang yang tadi juga tuh, gini ya, saya tempat tersentak juga. Lu, ente mah kalau nggak ria nggak hidup. Buset berarti ria tuh nyawa gua dong. Bukan ria nama perempuan bukan, tapi pamer. Ya, berarti dengan kata lain, lu kalau nggak pamer nggak hidup. Gitu tuh. Ya mudah-mudahan ini bukan bagian dari pamer ya, tapi sharing lah gitu. Ringan-ringan aja gitu. Ya kalau pamer masa saya ngomongin kejelekan-kejelekan saya. Saat itu mah saya pengen dilihat bagus terus kawan-kawan medsos. Oh, malah belakangan tuh dulu saya tahu ada istilah jaim. Oh, manis-manis depan orang, jaga image gitu kan. Bisa jadi ada yang menganggap itu benar. Tapi ya itulah kalau kita gampang ini solusi langsungnya. Kalau kita naik dimensi kolbu kita tuh, kita baru tahu ternyata penyakit-penyakit hati kita tuh yang ngumpet tuh. Alah banyaknya. Kita dikendalikan itu ternyata. Ini mohon maaf sekali lagi saya bukan untuk belagu-belagu ngomong gini enggak gitu. Nah seperti itu ya. Kembali kepada ngecapraknya. Begitu menguat otak saya, makin tokcer, penyakit hati saya makin spesifik tuh. Senang dipuji orang, nggak senang kalau nggak dipuji orang, ya seperti itu. Ya alhamdulillahnya saya nggak betah gitu.
Sempat banyak baca buku tentang penyakit-penyakit hati itu, karya Imam Ghazali, karya Syekh Ibnu Athaillah dan lain-lain. Waduh iya ini penyakit hati, gimana cara membersihinnya ini? Ya, kan itu saya baca tuh, tersimpan di otak tuh. Jadi begitu ada rasa pamer misalkan, kedetek sama otak saya tuh. Ya udah, saya keluarin apa yang pernah saya baca tuh. Ya kembali ke yang tadi lagi ternyata. Membersihkan pakaian tapi dengan air kotor. Mengatasi apa itu apa dunia ya? Ya anggaplah dunia gitu penyakit-penyakit hati itu. Dengan cara dunia. Ya nggak bakal kena sebenarnya. Gitu. Ya, ya sampai pada akhirnya apa ya? Buntu aja tuh pada akhirnya. Cuman saya nggak ngerasa buntu. Ah udah lelah, capek ah, kalah gua gitu. Mau disebut pamer atau apa kayak udah ah, putus asa lah gitu kan. Sampai ke tahap itu. Jadi ya, ah udah ngapain mikir yang berat-berat apa segala macam kan. Mikir berat-berat, wah, udah nikmatin aja masa muda lah anggaplah gitu. Ya bukan berarti saya terjerumus ke maksiat, enggak. Tapi ya losin aja gitu. Nah, seperti itu. Apa bisa? Bisa. Tapi apa hilang penyakit hatinya? Enggak. Perlawanan ini jadi berarti pakaian kotor yang tadinya udah dicuci pakai air kotor, ya kagak dicuci lagi sama air bersih. Ya udah biarin aja. Ya udah. Anggap aja bersih gitu. Pakai dah. Masa bodohin gitu. Ya seperti itu. Nah ini ceritanya tinggal dikit lagi ya. Coba saya lihat dulu waktunya udah berapa lama nih. Oh 1 jam 12 menit ya. Nanti kita aja, nanti saya bagi jadi beberapa bagian ya. Nah, cuma capek juga ya cerita begini. Mungkin karena tahu berapa saya capek ini. Karena penyakit jaim saya masih ada kali ya. Ya Allah ya Rabbi. Tapi ya